Qala Maula Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu ay wahidu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ujar Allah, u'budu ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Allah. Maksudnya jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wahidu, bersungguh-sungguhlah di dalam mentauhidkan Allah, yang mana Allah itu telah menciptakan kamu semua, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian sebagian ulama juga memaknakan la'allakum tattaquna iqabah, mudah-mudahan kalian takut, jadi kita, terhadap siksa-siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melanggar segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat ini berbicara tentang iman. Banyak di antara kita yang mereka itu bila ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa yang menetapkan sesuatu, Allah. Siapa yang memberimu makan, memberi minum, jawab Allah. Tetapi di dalam kesehariannya terkadang banyak kita melakukan perkara-perkara yang perkara itu ujar ulama berpotensi akan menggugurkan kepada kekufuran. Padahal di dalam hadis Nabi katakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila berada dalam diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakraha, bahwa dia, apa jadi bahasa kita tuh, benci. Ayyauda ilal kufri, bahwa dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka apabila dilemparkan dalam api. Jika ada api itu menyala, lalu pian didorong untuk masuk ke dalam api, jika bahasa Banjar itu kita pasti bakaras. Atau tangga itu, nah ditunjul ke tangga situ, pasti sedikit banyak kita berontak bila orang mendorong kita ke situ. Padahal boleh jadi ketika gugur, entah pas orang membawa tilam ke di bawah, atau misalnya kalaupun jatuh belum tentu juga patah-patah. Tapi itu kan pikiran tuh kita buang jauh-jauh. Yang pertama kita pikirkan jangan gugur dulu. Pastilah kalau tergugur ditunjul orang, misalnya ada bangunan tingkat 5 didorong orang dari atas, pastilah mati. Belum tentu juga bang. Tapi ketika kita masih ada harapan untuk selamat begitu, meskipun tipis, menurut logika orang siapa hakun ditunjul mulai lantai 5. Kada apa-apa jar ku dorong, kalau pina di bawah jar kebelujuran, pasti kamu ditunjul pas ada orang bawa tilam jar. Kalau pina, tapi kan ada yang hakun kayak itu. Begitu orang rame menunjul, inya berontak, kok bisa dihantamnya orang yang menunjul tuh, supaya jangan sampai aja terdorong. Nah segitunya inya tidak mau celaka. Kayak itu juga kalau orang didorong ke api, inya pasti berontak juga. Makin orang mendorong, makin dipukul di tangan orang tuh. Maka seharusnya ujar ulama, seperti itulah inya berontak manakala inya didorong kepada kekafiran. Nah masalahnya perkara api ini jelas, api itu jelas, panasnya terasa, warnanya jelas. Tapi kekafiran ini kadang samar.
Jadi sementara ulama kemudian mengatakan tidak hanya kita benci dan berontak ketika kita akan diarahkan kepada kekafiran, tetapi juga kita berontak manakala kita diarahkan kepada perkara-perkara yang bisa membawa kepada kekafiran. Sama kayak dia lah. Bila pian di pinggir jurang, hendak ditunjul orang ke pinggir jurang, di pinggir jurang nih, hendak ditunjul orang ke jurang, kira-kira pian berontak ada? Berontak ada? Berontak. Sekarang kada ke jurang, tetapi pian akan dinaikkan orang ke truk. Truk nih, bagus mobil, pian hendak dinaikkan ke mobil, tapi mobil ini akan dilempar orang ke jurang. Iya sama aja, meskipun pian kada melihat jurang itu, tapi pian tahu bahwa mobil ini arahnya ke jurang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika hendak naik ke mobil itu pun pian akan berontak, karena pandangan pian ada pada jurangnya, bukan pada mobilnya. Ditahu ini mobil ini bila dimasuki pacang dihimpat orang ke jurang, maka ketika akan dimasukkan ke mobilnya berontak juga. Maka tidak hanya kita berontak pada kekafiran, tetapi pada perkara-perkara yang bisa membawa kepada kekafiran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Banyak sekarang lah diantaranya jangan percaya dengan masalah yang dukun-dukun, masalah yang bila orang menanangguh ya bang juga, kadang itu bahaya lah dukun-dukun seperti itu. Kan banyak terjadi sekarang kan praktek-praktek perdukunan, sekalinya sepalih nipu juga. Orang makanang datang sih, itu pernah dulu terjadi. Ada orang kehilangan barang, datang kepada si orang Hawas ini deh. Hawas kisahnya nih, ujar orang kampung menyambat Hawas. Datang ya ke situ. Sampai ke situ bakesah, ampun ulun hilang, tolong pihan lihatiakan. Lalu si orang nang dianggap Hawas tadi berucap, ampun ikam tuh ada nang maambil, nang maambil tuh kada jauh aja, nang maambil tuh orangnya kada jauh. Dalam hati kita maunya ambil jauh kayak apa ambil sakingnya tuh nah. Tapi bahasanya begitu-begitu tuh bahasanya. Kada bisa juga nunjuk si orang tuh jatahnya tuh bila minta tolong jangan dasar kita tahu kan beritahu. Ininya samar kayak itu karenanya emang kada tahu. Cuma di situ pencahariannya kayak apa? Lalu untuk memantapkan itu jar yang mengambil tuh kada jauh juga, pokoknya bila arah ke masjid ikam tuh jar biasa ke masjid kalau jar ya, pokoknya orang nang mengambil tuh inya arah kanan aja jar. Dia bahasa-bahasa sekalinya pas beberapa hari kejadian setelah itu barang tuh tatamu di rumahnya seorang juga kada ingat mandak rupanya, kada hilang kada. Tapi ucapan si orang Hawas ini tadi maulah inya sempat berburuk sangka dengan seseorang, dan itu banyak kejadian seperti itu. Hudahnya nang garing pian lah, apabila pian garing bawa ke tukang urut pasti kasih lahu hukumnya kemana aja bawa. Amun datang kepada orang nang dianggap Hawas tadi pian kena ampun orang. Bila pian bawa ke dokter, ujar dokter penyakitnya begini. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, keyakinan-keyakinan macam itu tuh dah mendudukkan manusia. Memang manusia itu terkadang bisa mengetahui perkara-perkara tertentu bila Allah menghendakinya tahu. Tapi kada selamanya inya tahu terus. Jadi terkadang pemahaman kita terhadap wali itu sekarang ini hati-hati. Kita sudah terkadang dikaburkan tentang definisi dan makna wali.
Seakan-akan bila mendatangi wali, wali itu harus hawas terus, harus tahu terus. Wali itu kasihan kadang-kadang anda kacamata gini misalkan ingat sirna manusia. Mahallul khata' wan nisyan. Wali tetap hukum-hukum manusia, lain malaikat wali. Nah terkadang yang seperti ini kita mendudukkan bahwa wali itu harus tahu, harus ada keramat dan segala macam. Ini yang menjadikan kita tuh terkadang kada bisa bersungguh-sungguh mengambil keberkahan dari seorang wali. Orang ketika kita parak lawan seorang wali, parak lawan seorang ulama, itu dan kita ambil tuh keberkahannya, ilmunya. Kadangnya mengorek-ngorek keramatnya. Tidak semua wali itu menampakkan karomahnya. Yang jelas karomahnya itu adalah ketika mereka istiqomah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nyata-nyata dipadahkan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Nang di sini orang rajin sembahyang ke masjid, hari hujan tetap turun, hari panas tetap turun, sidin garing tetap turun, istiqomah lawan ibadat. Ada nang di situ misalnya kada bisa beribadat, bisa berjalan di atas banyu, tetap umpati orang nang kuat beribadat. Karena keistiqomahannya dalam amal itu lebih baik daripada 1000 macam keramat. Itu sudah kata al istiqomatu khairun min alfi karamah. Karena apalagi mencari karamat nang dianggap rendah padahal ada istiqomah nang sudah tinggi. Cuma selalu kita memandang ciri wali itu harus karamat. Ini bahaya nih. Jadi separuh kadang-kadang ya kadang-kadang kita kurang ajar lawan wali di situ. Lalu terkadang kalau hati kita sudah kotor seperti itu, terkadang disalahjurakan Tuhan, kadang diperlihatkan sama sekali, ditutup dari mata kita. Padahal ketika kita datang kepada seorang wali itu, i'tiqad di hati harus bujur-bujurnya wali dengan atau tanpa kita melihat karamah. Ini kadang-kadang wali diujinya belum. Sidin tahu juga kah ujar hatiku nih. Ini kasap juga aja. Kok bisa kayak itu datang kepada seorang wali itu langsung manu kayak itu mentes? Wali itu kada tahu segala sesuatu, amun Allah kada memberitahu. Nang alimun khabir itu Allah, bukan wali. Wali itu bukan alimun khabir. Yang mengetahui tersembunyi atau yang nampak, itu Allah aja yang tahu. Selain daripada Allah Ta'ala siapa yang tahu? Yang tersembunyi dan nampak, namun kada Allah memberitahu. Ini kada bila datang ke wali harus tahu wali itu. Kiranya wali itu CCTV lah. Tahu tak harus. Jadi sekali lagi ulun ulang Bapak Ibu sekalian, keyakinan kepada Allah itu diperkuat. Nah, setidaknya ujar ulama jangan terlibat dengan nang praktek-praktek perdukunan deh, atau hal-hal yang bersifat takhayul tuh. Man ata'arraf, barang siapa yang mendatangi peramal, wa saddaqa bima yaqul, dan inya membenarkan apa yang dikatakan oleh si peramal tadi. Fasaddaqahu, dibujurakannya ujar peramal begini nanti ini ujarnya bujur je peramal. Dibujurakannya peramal tadi, diyakininya faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walhasil kita tinggalkan itu, intinya baik itu mukjizat. Nabi Musa tuh kada tiap saat tongkat jadi ular. Waktu berhadapan dengan yang penyihir Fir'aun tuh aja disuruh Allah untuk melemparkan tongkat, lempar jadi ular. Di kesempatan yang lain tongkat tuh kada jadi ular. Tongkat itu begitu dibukalakan ke banyu terbelah lautan. Jadi tidak selamanya fungsi tongkatnya membelah laut.
Allah yang menginginkan laut itu terbelah. Cuma Allah menampakkannya bersamaan dengan Nabi Musa memukulkan tongkat. Seandainya saat itu mungkin Nabi Musa kadang bawa tongkat, boleh jadi Allah akan perintahkan Nabi Musa untuk menginjak air itu. Jadi jangan selalu merasa bahwa tongkatnya. Tetapi harus ada yang difahami, Allah Ta'ala itu adalah memiliki iradat. Allah Ta'ala itu berkeinginan. Lalu keinginan Allah itu mampu direalisasikan oleh Allah. Kalau kita kada. Kalau kita ini kadang-kadang secara idhofi dikatakan handak, tapi belum tentu kawa mengabulkan apa kehendak kita. Hendak lebih si rumah tingkat 5. Kau lah mulai hari ini. Kadang ada kehendak-kehendak kita yang kita belum tentu bisa merealisasikan sesuai kehendak kita. Tapi Allah bila menghendaki sesuatu, udah, idza arada syai'an, jelas saja. Apa kehendak Allah? Allah menghendaki apa misalnya? Laut dipukul terbelah. Atau misalnya Allah menghendaki apa? Salju. Allah menghendaki apa? Allah menghendaki misalnya menghidupkan orang mati. Tapi nang disuruh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa memegang seseorang, ujar Nabi Isa, hidup ikam dengan izin Allah. Lalu hidup orang tadi. Maka ketika keinginan Allah untuk menghidupkan orang mati itu ditampakkan melalui Nabi Isa, maka keinginan Tuhan itu disebut dengan mukjizat karena nampak melalui Nabi Isa. Makanya Nabi Isa pun mengatakan biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Tapi Pak jelas, berarti kalimat itu kan jelas sudah, izin Allah nang injarikannya bangun. Tapi karena yang nampak di sini seakan-akan nang membangunkan Nabi Musa, bangun nih kamu wahai mayit dengan izin Allah. Bangun nih, berarti kan jelas izin Allah. Tapi di sini nang nampak gawian Nabi Isa. Maka Nabi Isa nang menghidupkan orang mati itu disebut dengan mukjizat, itu kejadian itu. Nah di kesempatan lain adalah wali bisa menghidupkan orang mati. Banyak terjadi. Begitu para anbiya sudah tidak ada lagi, tanggung jawab berpindah kepada para ulama, kemudian kepada para wali. Lalu kemudian ketika ada makhluk yang mati, ujar si wali, kamu bangun dengan izin Allah. Bangun nih. Berarti keinginan yang sama yang terjadi ribuan tahun lalu, Allah ingin lagi menghidupkan orang mati, tetapi ditampakkan melalui tangan seorang wali, berubah ngaran mana jadi keramat. Kejadiannya sama, yang mengizinkan itu terjadi sama, cuma pelakunya berbeda. Karamatnya, karamat. Nah, karena di akhir zaman itu akan terulang. Satu hari karena Dajjal akan mengaku Tuhan. Lalu ada yang mengingkari, bukan nih, kamu bukan Tuhan. Jar Dajjal aku Tuhan, kada mungkin Tuhan. Jar Dajjal kamu kada percaya, aku matiin, dimatiin Dajjalnya. Begitu dimati Dajjal, dihidupkan Dajjal lagi. Begitu Dajjal menghidupkan, berarti kembali lagi terjadi kasus dulu, Allah ingin inya hidup. Tapi sekarang melalui tangan Dajjal. Maka kejadian ini disebut dengan istidraj. Jadi berbeda nama aja. Bila orang yang melakukan berbeda, nama berbeda. Tetapi dibalik itu semua, maka yang terjadi saat itu Allah ingin inya hidup dan Allah mampu menghidupkannya. Lalu hidup. Setelah itu bang, buktinya berapa banyak wali ketika menghidupkan, memang Allah mengilhamkan, mungkin saat itunya harus dihidupkan, tapi setelah itu berapa banyak orang yang dicintainya, baik orang tuanya, baik gurunya, begitu wafat karena dihidupkan ya. Kayak karena jauh Dajjal itu dalam riwayat, orang yang dibunuh Dajjal itu
lalu kemudian dimatikan Dajjal, lalu kemudian dihidupkan lagi, jadi Dajjal tuh lihat, aku nih menghidupkan ikam lagi. Ikam sudah mati kalau tadi, aku hidupkan lagi. Berarti aku nih Tuhan. Ujar orang tadi, aku makin yakin bahwa ikam Dajjal. Lalu oleh Dajjal dibunuh. Nah, ketika hendak membunuh kedua kali kada kawa lagi. Memati aja kada kawa. Menunjukkan Dajjal kada ada kuasa memati, mun Allah kada menghendaki orang itu mati. Mun di awal Allah menghendak kada apa-apa. Dajjal memati orang melalui tangan Dajjal. Memang Allah menghendakinya mati. Lalu terjadi, lalu dihidupkan begitu kedua kali karena kau dimati lagi, karena orang mati dua kali. Ada riwayat yang mengatakan inilah Nabi Khadir kena di akhir zaman. Nang berhadapan dengan Dajjal tuh kena. Di sementara riwayat dikatakan ini adalah Nabi Allah Khidir. Walhasil. Nah, kejadian ini Bapak Ibu sekalian, baik yang terjadi pada zaman Nabi melalui tangan Nabi yang kita sebut mukjizat, atau terjadi di tangan wali yang kita sebut karamat, atau terjadi di tangan Dajjal yang disebut istidraj. Tapi semua itu jika kita singkap, ternyata yang nampak hanyalah kudrat dan iradat Tuhan aja. Ketika kain yang ulun pakai ini adalah panjang lalu disebut gamis, ketika pian olah pendek disebut baju koko, ketika pian ampar di atas meja disebut orang taplak, jika pian bentang akan di antara bebini dengan lelaki disebut orang tirai. Tapi dengan berbagai tempat yang berbeda dengan nama yang berbeda, kita sepakat itu kain. Kalau ada apa-apa, ini hendak taplak, ini hendak baju, ini hendak kain itu. Hanya kain itu diletakkan di kasus berbeda, namanya aja berbeda-beda. Nah, jadi sekali lagi dibujuri tentang i'tiqad kita dan pemahaman kita terhadap apa sih yang namanya wali itu. Baik, jadi sekali lagi karena praktek-praktek tadi banyak marak saat ini, maka kita perlu membujurakan tauhid kita, bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat sesuatu ini kecuali Allah menghendaki terjadi manfaat dan mudarat itu. Yakin. Setelah itu baru kemudian menjalani jalan asbab. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Hai, sembahlah Allah yang telah menjadikan bagi kamu semua itu bumi sebagai tempat untuk berpijak. Was samaa'a binaa'a, dan Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Ai saqfan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah telah menurunkan dari langit air, yang mana air itu kemudian menjadi sebab keluarnya berbagai macam tanaman yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Allah siapkan bumi bagi kita untuk tinggal. Allah siapkan langit tempat kita bernaung. Diturunkan pulang hujan untuk menumbuhkan tumbuhan. Kayak apa? Menhujan kada turun. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu. Wa antum ta'lamun. Dan kamu semua dalam keadaan mengetahui annahul khaliqu wa la yakhluqun, bahwasanya Allah lah yang menciptakan, bukan yang selain Allah. Dan tidak akan disebut Tuhan kecuali yang maha menciptakan. Yang menciptakan Allah berarti Allah aja Tuhan, yang lain Tuhan. Wa qala maula ta'ala wa man lam yu'min wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka kami persiapkan bagi orang-orang kafir itu
Sa'ira ainaran syadidah, yaitu neraka yang sangat dahsyat. Maratibuddin wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sekali lagi kami ulang, Allah menciptakan kita, menghendaki kita untuk beribadah semata-mata karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan ya Allah jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Nah, hanya kemudian kalau kita beribadah kepada Allah itu perintah memang. Nak lihat apa ya? Makanya ulun mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip juga dari perkataan Sayyidina Ali. Coba ini perkataan Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamanni. Mutamannin itu jaga bahasa kita. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang merasa inya akan sampai kepada Allah dan masuk surga tanpa beramal, tenang aja jar, Allah Ta'ala tuh maha pengasih, Allah tuh penyayang, surga tuh luas aja jar. Kemana juga Allah mengandak hambanya, mungkin menyamani hambanya jar. Ujar. Maka barang siapa yang merasa dia akan sampai kepada Allah dan bakal masuk surga tanpa harus beramal, maka orang itu mahayal. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nang bojab, babu Madinatil Ilm, pintu ilmu nang bepandir, minantu Nabi nang bepandir. Orang bila merasa sampai kepada Allah dan menghendaki masuk surga tanpa amal itu mahayal. Sama seperti orang berkata Allah yang menciptakan rasa kenyang itu. Bila Allah menghendaki ku kanyang aja guring, pulang kada makan, itu mahayalnya. Bahasa kasarnya kada pintar. Bila orang sekali lagi merasa bahwa inya akan masuk surga dan sampai kepada Allah dengan tanpa amal, inya mahayal. Wa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu fa huwa mustaghnin bilang. Tapi siapa yang kemudian beramal, rajin beramal, berarti ada dua orang nih. Yang seikung kada beramal, mengharap masuk surga, merasa sampai kepada Tuhan, mahayal. Ada lagi yang seikung beramal rajin, kuat beramal, tetapi merasa yakin dengan amal itu nya bakal masuk surga, fa huwa mustaghnin, maka seakan-akannya kada membutuhkan Tuhan. Jadi kada beramal jelas sebenarnya salah. Beramal tapi merasa bahwa amal yang akan menyelamatkan, kada bujur juga bilang. Artinya amal itu kada akan bisa memasukkan orang ke surga, nang memasukkan orang rahmat Allah. Cuma dikatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu begitu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi salah satu caranya memancing rahmat Allah itu dengan amal. Lalu orang berucap kepada Imamul Ghazali, wahai Imam, yang penting itu kan kita beriman lawan Tuhan. Asal beriman masuk surga aja, meskipun iman sekecil debu aja dalam dada. Kada banyak amal, tapi iman di hati ada, masuk surga aja. Ujar Imam Ghazali, bujur, orang apabila ada iman dalam hati bakal ke surga juga. Cuma pertanyaannya Jarsidin, siapa yang menjamin iman itu tetap ada sampai ke mati? Itu satu dulu. Allah jaga iman kita. Satu. Yang kedua, kalaupun ada iman itu dan inya mati membawa iman, maka iman itu ujar beliau adalah hanya menjadi syarat baginya untuk masuk surga. Masuk surganya dengan iman. Tetapi akhirnya begitu masuk surga apa pulang? Maka dibutuhkanlah amal untuk menentukan inya di derajat mana. Berarti amal memang tidak memasukkan ke surga, ujar Imam Ghazali. Tetapi amal sangat menentukan inya berada di derajat mana dalam surga. Kan hanya bisa sama.
Pak amal nang kaya nih orang bila menyayangi anak yatim, menafkahi anak yatim, memelihara anak yatim. Ujar Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim kayak ini dalam surga. Berarti amalannya adalah memelihara yatim. Ada kalau amal. Makom apa yang didapat? Dekat lawan Nabi. Oke, kita katakan amal kadang olah masuk surga, tapi amal sangat menentukan kamu akan berada di mana dalam surga. Nah itu. Ya bujur aja amal. Amal kan bukan Tuhan juga. Mana bisa amal memasukkan orang ke surga? Nang memasukkan orang ke surga itu prerogatif Allah Ta'ala aja. Karena surga itu ampun Tuhan, siapa nang masuk terserah sidin. Amal pada. Tapi jangan kemudian dengan itu meremeh. Lalu kemudian beliau pertegas terakhir. Lalu beliau mengatakan, qala al-imam al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Basri, talabul jannati bila amalin dzambun minadz-dzunub, mengharapkan akan masuk surga tanpa amal itu dosa aja sih. Tetapi pulang alamatul haqiqati tarku mulahadatil amal la tarkul amal, berarti dari yang kita pahami di sini, orang yang mengharap surga tanpa amal kada mungkin, banyak beramal tapi sudah yakin masuk surga, jangan juga dulu. Maka dari sini hakikat yang harus kita tanamkan dalam hati, ujar Imam Hasan Basri, adalah meninggalkan kekaguman terhadap diri kita atas amal yang kita gawi. Jangan kagum. Jangan kagum ba'amal. Bukan jangan ba'amal. Ba'amal tapi jangan kemudian kagum lawan amal. Pinanya sama ninjauan nih orang jar, kada ada pinanya nang bangun tengah malam selain unda jar. Wah, orang guring jam sini nih. Kada ada harapan bangun, mun nasir jam sini guring nih jar. Ada harapan. Si anu lalunya luar biasa aku nih jar. Mau ungut tengah malam. Luar biasa seorang nih jar. Kagumnya dengan apa nanginya lakukan, merasa aku nih syukur aja bang, aku nih ngalih aja ngarang pidanya di kampung desa seorang aja bang nang taat, buah mal macam-macam Padahal kalau dipikir-pikir lah, nang maulah awak sehat kita nih, menjaga kesehatan kita nih Allah, memberikan kesehatan, kemudian membukakan hati untuk mau sembahyang malam Allah, lalu hati mau terbuka, memberi pertolongan sehingga mampu bergerak sembahyang malam Allah juga. Maka berarti apabila kita sadari itu, maka ketika kita melakukan ibadah, yang kita pandang di dalam ibadah itu bukan kagum terhadap diri kita, tetapi kita kagum dengan besarnya kasih sayang dan rahmat Allah bagi kita. Maka di dalam ibadah yang kita gawi itu nang nampak dasar kebaikan Tuhan ya. Begitu baiknya Allah telah membukakan hati kita mau beribadat, kemudian menulungi kita pulang. Berarti semua itu kebaikan Allah. Allah yang berbuat baik, kita pulang nang diberi pahala. Nah sehingga dalam amal kita kadang memandang kita ampunnya. Alhamdulillah kita Allah menolongi aku. Nah berarti dari sini tanamkan di dalam batin jadi Imam Hasan Basri bahwasanya bukan kita disuruh meninggalkan amal, tetapi tinggalkan rasa kagum terhadap diri kita itu ketika kita beramal. Wallahu a'lam bishawab. Allah mengampuni kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi barakatuh ulumi manna. Allahumma jalla jamana jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tarakal mas'ul jal fina wala minna wala ma'ashkina wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.